Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, abang kakak, ayah bunda semuanya, hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, untuk bisa kembali Allah berikan nikmat waktu luang, sehingga hari ini kita bisa berkesempatan untuk bermajelis ilmu kembali bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Saya bacakan beberapa tata tertib sebelum kita ngaji bersama UAS ya. Insya Allah tema kita, tema spesial, pasti ini akan, kalau membahas tema satu ini nggak akan ada habisnya ya. Bahas tentang orang tua, yaitu birrul walidain. Baik, abang kakak, ayah bunda, pertama silahkan open kameranya. Ya, silahkan open kameranya supaya Tuan Guru juga tahu ini yang diajak ngaji ini ada orangnya atau enggak gitu ya. Kemudian yang kedua, semuanya wajib nyatet, kemudian nanti posting resumenya atau catatannya di grup kita ya, di grup Hijrah Bersama UAS, grup eksklusif di grup WhatsApp. Nanti posting di sana. Kemudian yang ketiga, silahkan abang kakak ayah bunda untuk nge-rename namanya dengan format nama strip asal kota, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama dengan membaca doa tholabul ilmi. Ikuti dan ulangi yang saya baca. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dengan tema yang sangat menarik, yaitu birrul walidain, kunci bahagia dunia dan akhirat. Ustadz Abdul Somad juga sudah standby. Boleh cek mic dulu Ustadz, takut seperti yang pekan-pekan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jelas insya Allah. Baik, saya rasa abang kakak, ayah bunda semua juga tidak sabar. Siapkan catatan, boleh siapkan juga minuman hangat untuk supaya biar semangat ya. Oke. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh sahabat-sahabat yang tergabung dalam kajian Sahabat Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad pada malam hari ini. Tema kita adalah tentang birrul walidain, berbakti kepada orang. Kata berbakti kepada orang tua sudah kita dengar dari sejak kita kecil. Kalau kita dipertemukan dengan tetangga, dengan keluarga, semoga jadi anak yang berbakti pada orang tua, semoga jadi anak yang soleh, semoga tercapai cita-cita. Tapi makna berbakti orang tua itu belum kita rasakan. Kita tahu katanya, tapi belum kita rasakan maknanya. Baru kita merasakannya ketika sudah punya anak. Jadi bagi yang masih muda, belum punya anak, itu dia belum bisa merasakan. Nanti ketika dia menikah, istrinya hamil, muntah-muntah, sakit pinggang, di situ baru terbayang ibu. Oh, begini ibu saya dulu waktu mengandung saya.
Pertama-pertama hormon tubuhnya tidak normal. Maka bawaannya, penciumannya juga ikut tidak normal. Karena terjadi sesuatu pada dirinya. Akhirnya penciumannya amat sangat tajam. Setelah itu, janin mulai tumbuh dalam rahimnya. Setiap hari membesar, rahimnya membesar, ususnya mengecil. Napasnya sesak. Tulang belakangnya membengkok. Suhu badannya panas. Kulitnya menghitam. Giginya sakit. Jadi sangat aneh kalau ada perempuan yang melawan ibunya. Karena perempuan saat mengandung anak, dia merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya dulu. Saya tidak dapat merasakan apa yang dirasakan ibu saya. Saya hanya melihat istri saya. Tapi saya bisa agak-agaknya begitulah dulu ibu saya saat mengandung saya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita lihat, kita jalan, kita melihat muntah kita. Jadi ada beberapa kalimat yang tidak bisa kita pahami maknanya kecuali dengan berjalannya waktu usia. Semakin tua, semakin bertambah umur, semakin kita memahami hakikat hidup. Di antaranya adalah merasakan yang dirasakan orang tua 25 tahun yang lalu. Kalau menikah umur 25, 26, 27, 30, lalu kemudian istri hamil, barulah paham, oh, itu ternyata yang dirasakan orang tua. Lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tidak pernah merasakannya, dia tidak tahu. Walaupun kalimat itu sering dia dengar, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Makanya perlu untuk suami ikut, kalau tidak sanggup melihat, paling tidak menemani saja di ruang bersalin. Bukan sekedar menguatkan istrinya, tapi setelah keluar dari situ dia akan cium tangan orang tua yang selama ini dia melawan. Yang jadi masalah adalah ketika kita merasakan makna berbakti kepada orang tua, dan kita mau berbakti, orang tuanya sudah tidak ada. Disitulah baru terasa bahwa hidup ini tak ada gunanya. Kalau ada orang mengatakan hidup ini hampa, hidup ini tak berguna, itulah baru bisa dirasakan. Jadi memang kita terlalu, perasaan kita terlalu kasar untuk memahami beberapa kalimat-kalimat yang diungkapkan orang-orang tua kita dulu. Begitu juga saat kita menasihati anak-anak kita. Kamu mesti berbakti pada orang tua. Nanti 25 tahun akan datang, baru dia merasakan. Seperti kita juga merasakannya setelah berlalu. Jadi kalau orang tuanya masih hidup, sahabat hijrah bersama UAS sekalian, kalau masih hidup orang tua, senangkanlah hatinya, buat dia bahagia. Mereka tidak pernah minta apa-apa dari kita. Mereka hanya ingin kita baik. Mereka hanya ingin kita dekat dengan Allah. Senang sekali hati dia kalau melihat kita pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung. Lebih bahagia dia daripada kita kirimkan dia emas, makanan, tapi kita jauh dari Allah. Itulah makna doa yang ada dalam Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah pasangan hidup dan anak-anak kami qurrata a'yun, orang yang sejuk dipandang mata. Saya ketika ada orang 70 tahun, bapak dosen duduk, kami sama.
Ustaz Somad tahu arti qurrata ayun. Oh iya Pak, sejuk dipandang mata. Kata dia, anak saya kaya, datang ke rumah, mobilnya mahal. Duitnya banyak, dia bawa oleh-oleh. Tapi mata saya panas. Kenapa panas Pak? Celananya sempit, pakai celana jeans, nggak pakai jilbab. Jadi makna qurrata ayun itu bukan bawa mobil mewah, kue-kue. Makna qurrata ayun itu adalah anak perempuan yang datang ke rumah dengan jilbab panjang, baju panjang, cium tangan, kata-katanya lembut. Ini cucu kakek, ini cucu mbah, ini cucu bapak. Tolong bacakan amma yatasaalun nak, tolong bacakan Ar-Rahman. Itu menyenangkan hati dia luar biasa. Itulah makna qurrata ayun, sejuk dipandang mata. Andai orang tua itu tidak Islam sekalipun, apakah boleh kita lawan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu tidak Islam, lalu dia memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti dia, jangan patuh. Kita hanya disuruh jangan patuh, tapi untuk melawan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik. Bagi saudara-saudaraku yang sudah hijrah, yang sebelumnya belum Islam, sudah jadi mu'allab, jangan sampai orang tua merasa kehilangan anak. Dulu saya sangka anak saya ini kalau masuk Islam, nanti saya dibunuhnya Pak Ustadz. Dulu saya sangka kalau anak saya ini masuk Islam, saya akan kehilangan anak. Ternyata setelah dia masuk Islam, dia lebih sering datang ke rumah, lebih sering nelpon, lebih sering bawa makanan. Mereka mengenal Islam justru bukan dari ceramah kita, tapi dari akhlak kita. Kalau menikahi anak gadis orang, jangan sampai dia kehilangan anaknya. Dulu saya sangka kalau saya nikahkan anak saya ini dengan si Anu itu, saya akan kehilangan anak. Ternyata saya sekarang dapat anak 2. Dulu anak saya 1 Pak Ustadz. Sekarang menantu saya itu lebih sayang lagi ke saya daripada anak saya. Allah menempatkan orang tua itu setelah dirinya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kepada kamu untuk beribadah hanya kepada Dia saja. Setelah orang tua, setelah Allah langsung wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu tidak sempat bertemu, berbakti kepada orang tua? Walamma tamma min hamlihi, ketika hamil ibunya syahrani 2 bulan, ala ashhuril masyhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah yang masyhur. Tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, meninggal ayahnya di Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Abdullah. Tak sempat dia bertemu dengan ayah. Di saat dia merindukan buah kasih sayang ibu, di situ pula ibunya meninggal. Di antara analisa para ulama, ada yang mengatakan supaya Rasul itu mandiri, betul. Ada yang mengatakan supaya Rasul SAW tidak terkontaminasi pikirannya dengan siapapun, betul. Tapi ada yang lebih halus daripada itu. Rasul tidak sempat durhaka. Walaupun Rasul itu maksum. Tidak mungkin Rasul berbuat dosa. Tapi tidak ada catatan dosanya. Tak pernah dia susahkan ayahnya, tak pernah dia lawan ibunya. Begitulah Rasulullah SAW dimuliakan Allah. Tak ada catatan dosanya kepada orang tua. Jadi kalau kita masih sempat bersama dengan orang tua, kesempatan yang luar biasa. Belum tentu semua orang bisa. Ada orang minum khamar, mabuk, tapi hidupnya enak. Pengedar narkoba hidupnya tenang. Koruptor hidupnya senang. Lalu azabnya di mana? Nanti di akhirat.
Tapi ada satu dosa. Dosa ini di dunia dapat, di akhirat juga pasti dapat. Di dunia pasti dapat, di akhirat pasti dapat. Dosa apa itu? Dosa durhaka pada orang tua. Jadi orang yang durhaka itu di dunia pasti dapat, di akhirat dapat. Kalau di dunia sudah dapat, di akhirat kok dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya aja. Baru mukaddimahnya aja. Di akhirat nanti baru fullnya 100%. Begitu janji Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, jangan sampai kalian melakukan perbuatan ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Uququl walid, al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Setelah Allah langsung uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. 3 level. Pertama Allah, yang kedua orang tua, yang ketiga manusia secara umum. Dosa besar kepada Allah, syirik. Dosa besar kepada orang tua, durhaka. Dosa besar kepada manusia secara umum, uququl walidain, durhaka. Dosa besar kepada manusia secara umum, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Teraniaya orang, terzolimi gara-gara kesaksian palsu. Jadi ridho Allah itu turun karena anak hafal Quran, betul. Ridho Allah turun karena rajin sedekah, betul. Ridho Allah turun karena anaknya pejuang, betul. Tapi ada yang lebih simpel. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridho Allah turun kalau orang tua ridho. Wa sukhtullah fi sukhutil walidain. Murka Allah juga datang gara-gara murka orang tua. Orang tua ini, walaupun doanya tidak baik, tetap makbul. Nah, itu yang paling kita takutkan. Seorang laki-laki ahli ibadah Bani Israel namanya Juraij. Tidak pernah keluar dari saumah, tempat ibadah. Beda sama umat Islam. Umat Islam itu kalau beribadah malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, habis itu ke pasar. Kalau orang Yahudi nggak begitu dulu. Kalau ahli ibadah itu nggak keluar-keluar. Makanannya diantar. Lalu kemudian ibunya datang. Ya Juraij, dia tidak menjawab. Karena bagi dia lebih mulia Tuhan daripada ibu. Ya Juraij, dia juga diam. 3 kali panggil, dongkol ibunya. Kata ibunya, Allahumma la tumithu. Ya Allah, jangan matikan Juraij. Sampai matanya melihat al-mumisat, wanita tunasusila. Secara logika akal tidak mungkin Juraij akan melihat wanita tunasusila. Karena dia berada di tempat ibadah. Makanannya diantar. Tidak pernah keluar. Gimana mungkin dia bisa melihat wanita tunasusila? Tak lama sesudah itu, tiba-tiba ada perempuan hamil. Mengandung anak. Dia sebarkan kemana-mana, dia katakan, saya hamil karena Juraij. Masyarakat heboh, ditangkap dia, disidang, berhadap-hadapan dengan wanita tunasusila. Terkabul doa ibu Juraij. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Yang secara logika akal tidak mungkin ketemu wanita tunasusila. Tapi karena doa terkabul, ketemu berhadap-hadapan dengan wanita tunasusila. Dan wanita tunasusila itu mengatakan, inilah orang yang sudah menghamili aku. Masyarakat mengamuk, mereka hancurkan som'ah tempat Juraij beribadah. Hancur rata dengan tanah, mau mereka bunuh. Kata Juraij, bunuh aku setelah anak ini lahir. Sementara anak ini lahir kita tunggu. Setelah anak itu lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Ya ghulam, wahai anak kecil, man abuka, siapa bapakmu? Anak kecil yang baru lahir itu menjawab, Ra'il ghanam, bapak saya pengembala kambing. Rupanya perempuan itu berzina dengan pengembala kambing, difitnahnya Juraij. Akhirnya orang Bani Israel merasa bersalah, mereka cium tangan kaki Juraij, mereka mau bangunkan tempat ibadah
Juraij dari emas. Kata Juraij, tidak perlu, buatkan saja dari tanah seperti yang dulu. Aku mau melanjutkan ibadah. Allah hanya ingin menunjukkan bahwa ucapan seorang ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam, kalau sholat sunat dipanggil ibu, batalkan sholat sunat. Mahasiswa, mahasiswi, anak pondok pulang ke rumah, sholat sunat di kamar. Allahu Akbar, ibunya manggil. Fulan, batalkan sholat sunat. Kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib, sholat fardu di masjid. Kalau musafir atau perempuan di kamar, tidak ada laki-laki yang tak mahram, dia keraskan suaranya. Allahu Akbar. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat fardu memang Allah. Tapi kalau sholat sunat, maka dikalahkan sholat sunat. Yang menang adalah orang tua. Berapa kali dia tidak membeli baju baru hari raya gara-gara sekolah gitu. Berapa kali dia mesti terusir dari majelis-majelis keramaian. Sedang pengajian lagi enak-enaknya, nangis, keluar dia dari majelis. Majelis akad nikah, walimah, keluar dia dari majelis. Pernah kita pikirkan itu? Pernah kita renungkan itu? Man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, ibu. Tsumma man, siapa lagi? Ummuka, ibu. Tsumma man, siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Abuka, ayah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan kedudukan mereka yang luar biasa. Bagi yang hidup orang tuanya setelah kajian ini, mudah-mudahan dia menjadi anak yang lebih baik, lebih berbakti, lebih membahagiakan, jangan menyusahkan. Prinsipnya simpel saja. Kalau belum sanggup membahagiakan, jangan menyusahkan. Kalau belum sanggup menyenangkan, jangan merepotkan. Kalau saya, prinsip saya pendek. Kadang anak-anak ini sudah punya anak, sudah punya istri, tetap juga mengadukan segala keluh kesahnya ke orang. Kalaupun tidak tahan juga, minta doa saja. Doakan saya Pak, doakan saya Bu. Jangan ceritakan secara detail. Naik darah tingginya, kumat jantung koronernya, naik asam lambungnya. Kalau belum sanggup menyenangkan, jangan menyusahkan. Syukur-syukur sempat membahagiakannya. Ajak anak-anak untuk mencium tangan orang tua. Supaya nanti anak dia juga akan dia ajarkan seperti yang kita ajarkan kepada dia. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha. Dapat orang lain, dapat pahala seperti yang dilakukan orang lain. Orang lain melakukannya, dia dapat amal jariah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan Islam ini dari kakek kita turun ke ayah ibu kita, turun ke kita, dan sekarang kita akan mewariskan itu kepada anak-anak kita. Bagaimana mungkin orang tua bisa diletakkan di panti jompo, dijenguk di bulan suci Ramadan dalam acara buka bersama, dan itu fakta nyata terjadi di tengah masyarakat kita sekarang. Dengan alasan tidak ada tempat karena kesibukan, di panti dia mungkin lebih bahagia. Lagi-lagi kita terjebak pada perasaan nanti 30 tahun lagi. Bagi yang sekarang berumur 30, kesibukan akhirnya menempatkan orang tua di panti jompo, nanti 30 tahun lagi baru kau rasakan. Bagaimana ketika azan maghrib berkumandang, terbayang anakmu, terbayang cucumu, kau di tempat terasing. Membahagiakan orang tua, jangan mengukur bajunya dengan baju kita.
Tidak adil kalau kita ukur baju kita, badan kita XL, lalu kita ukur dengan ukuran L. Ada juga orang yang sangat ingin membahagiakan orang tua, tinggal di kota besar, lalu dia bawa orang tuanya. Padahal orang tua merasa lebih nyaman kalau dia di kampung, dia punya grup wirid yasin, dia ternak ayam, dia ternak bebek, dia merasa nikmat ngasih makan ikan di kolam. Dia hanya ingin dijenguk. Menurut kita bahagia itu adalah di ruang ber-AC, di kamar. Padahal kita sedang memenjarakan dia. Karena dia punya pengajian di kampung. Habis maghrib dia ngaji sampai isya. Habis asar dia ngaji, ibu-ibu wirid yasin. Dia mau ketemu orang. Kita kurung dia di kamar, kita pergi dari pagi sampai malam. Kita sangka kita sedang membahagiakan dia. Tanya, komunikasi dengan baik. Apa yang membahagiakan? Sehebat apapun ilmu kita, kita tidak bisa menasihati orang tua. Karena kita tidak pernah tua di mata orang tua. Dalam pandangan mereka, kita ini tetaplah anak kecil yang baru pandai merangkak. Kita ini tetaplah anak-anak yang baru pandai bicara. Walaupun kita sudah punya anak. Di mata orang tua, kita hanya anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak yang menceramahi orang tuanya, kalau kita mau memperbaikinya melalui lisan orang lain. Orang tua itu punya orang yang dia hormati. Apakah itu ustadz, kiai, habib, maka pakailah lidah mereka. Jangan kita langsung. Huruf dalam bahasa Arab paling singkat 2 huruf dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uff. Alif dan fa. Jangan katakan uff. Jangan katakan tidak. Wala tanharhuma. Jangan kau bentak. Jangan kau hardik. Jangan kau caci maki. Jangan kau sumpah serapah. Kalau berkata uff aja tidak boleh. Apalagi kalau sampai menendang. Apalagi kalau sampai mengusir. Apalagi kalau sampai memperkarakannya ke pengadilan. Bagaimana ini Ustadz? Ibu saya tinggal serumah dengan saya. Sudah dibuatkan makanan enak-enak. Dia pergi ke rumah tetangga. Dia bilang di rumah tidak dikasih makan. Diberi baju bagus. Dia keluar rumah pakai baju koyak. Dia bilang anak menantunya tidak peduli. True story, kisah nyata jamaah mengadu. Bagaimana sikap saya? Berapa kali dia buat itu? Ya ada sekitar 2 kali Ustaz. Dulu waktu kamu kecil 5 kali kamu buat. Lebih daripada itu. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali, malam sekali, subuh sekali. Tidak pernah dia komplain. Ini baru 2 kali dia buat seumur hidup. Tidak seimbang. Umurnya 60, 70. Ingatannya mulai hilang. Akalnya sudah dicabut Allah. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, kami kurangkan kejadian. Saya pulang dari Maroko 2008. Ibu saya meninggal 2019. 11 tahun saya serumah. Jadi kalau bicara tentang serumah dengan orang tua, saya 11 tahun serumah sampai beliau meninggal dulu. Paling tahu saya bagaimana serumah dengan orang tua. Senangkanlah orang tua selagi dia masih ada. Kalau dia sudah tidak ada, saya masih sampai hari ini setiap anak-anak tahfiz ini membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya sampai ke almarhumah. Karena saya buat nama yayasannya Yayasan Hajjah Rohana, nama ibu saya. TK, SD, SMP, pengajian sore, ibu-ibu sore Jumat, kajian subuh, Riyadus Shalihin, itu semua atas nama almarhumah, atas nama orang tua. Kalau ada orang mengatakan dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya hari, rasa sakit kehilangan orang tua akan sembuh,
itu luka pada kulit, luka pada badan. Luka kehilangan orang tua tidak akan pernah sembuh sampai kita bertemu dengan mereka di surga. Setahun tidak sembuh, 2 tahun tidak sembuh, 3 tahun tidak sembuh. Itu hanya dapat dirasakan oleh orang yang sudah kehilangan orang tua. Yang masih ada orang tuanya, jangan pernah berpikir, oh masih sehat, oh umurnya belum 63, oh kakaknya masih hidup, oh kami tradisi di keluarga umur panjang. Itu hanya akan membangkitkan penyesalan-penyesalan. Jangan pernah menunda. Apa yang bisa dilakukan malam ini, lakukan. Apa yang bisa dilakukan besok pagi, lakukan. Karena menunda itu hanya akan membuahkan penyesalan berkepanjangan yang tak dapat ditebus dengan apapun sampai akhirnya kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan menyesal karena tak dapat membahagiakan orang tua. Kalau sudah meninggal dunia, maka bisa kita mendoakan setiap selesai sholat, saat setiap teringat membacakan Al-Fatihah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Kalau tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita, ampunan silap salahnya. Jadikan kuburnya tempat yang lapang, jauhkan dari segala azab. Kalau ada uang, bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim. Sumur bor, hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Pagi, petang, siang, dan malam, anak-anak mandi, berwudu, minum, pahalanya mengalir. Seperti bakti Sa'ad kepada ibunya. Saat dia bertanya kepada Nabi, man ahaqqun nas? Ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah Sa'ad, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Saat langsung mengambil pacul, cangkol, dia gali sumur, dia wakafkan untuk almarhumah. Begitulah bakti kepada orang tua. Saya punya sahabat, punya kawan, pejabat, orang kaya, ustadz. Semua yang sukses-sukses itu karena membahagiakan orang tua. Saya ketemu dengan makhluk-makhluk unik yang diciptakan Allah. Saya ketemu dengan orang yang membuat haul orang tua, jamaah yang datang puluhan ribu. Saya tanya, kenapa Bapak buat haul besar-besar? Karena dulu ketika dia masih hidup, dia buat pengajian, Ustaz. Pengajiannya pakai bambu. Tiang-tiang bambu dikasih terpal. Lalu dia bilang, nanti kalau aku sudah mati, kau buat ini. Uangnya dari mana, Mak? Lihat aja nanti. Allah limpahkan rezeki. Akhirnya bisa membuat rumah, membuat gedung pertemuan khusus untuk pengajian almarhum. Ketemu saya orang. Masih dalam beberapa pekan yang lalu ketemu dengan orang, ibunya umur 95 tahun, digendongnya ibu. Rezekinya berlimpah. Luar biasa. Betul ungkapan yang mengatakan, kalau mau rezekimu seperti raja-raja, buatlah orang tuamu seperti raja. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat, melimpahkan rezeki kepada orang yang berbakti kepada orang tua. Saya dulu, cita-cita saya hanya ingin membahagiakan orang tua. Saya serius kuliah. Saya mau kuliah S1, S2, S3. Tembakannya mau jadi dosen di luar negeri. Bisa jadi dosen di Malaysia, bisa jadi dosen di Brunei. Gajinya besar, bisa membawa haji, umroh, bisa menyenangkan dia. Karena dia susah membesarkan saya. Itu saja cita-cita saya. Tak banyak-banyak. Simple saja. Saya mau 4 tahun di Mesir. Habis itu nanti S2 saya cari-cari info. Ada kawan ngajak ke India. Ada yang ngajak ke Sudan.
Ada yang ngajak ke Universitas Saddam Hussein sebelum dibom, mencari gratis. Pokoknya saya pulang harus doktor, saya mau jadi dosen di luar negeri. Gajinya banyak supaya saya bisa membahagiakan orang tua. Semua yang saya dapatkan lebih daripada yang saya pikirkan dulu. Saya ceramah di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya tausiah di Universiti Antarbangsa Selangor, saya tausiah bahkan diberikan visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, universitas-universitas besar, Universitas Sultan Agung di Semarang, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Brawijaya Malang. Lebih dari yang saya pikirkan. Saya dulu hanya berpikir mau jadi dosen saja. Sekarang kemanapun saya bisa. Saya menganggap itu adalah balasan Allah terhadap niat saya. Karena saya mau membahagiakan orang. Mungkin sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini, Bang Alvin, kita cukupkan materinya. Selanjutnya, sebagaimana biasa, dialog saya serahkan, saya kembalikan ke Bang Alvin. Masya Allah. Kita masuk tanya jawab, Ustadz ya. Oke. Insyaallah. Alhamdulillah banyak sekali kita dapatkan dari Ustadz pada ceramah 30 menit terakhir ya. Pertama, saya mendapatkan bahwa sesoleh apapun kita tidak berarti kita bisa semena-mena dengan orang tua. Sebagaimana kisah Juraij yang doa ibunya terkabul gitu ya. Sehingga dilaknat oleh pelacur. Kemudian sehebat apapun ilmu kita juga kita tidak boleh memberikan nasihat langsung gitu ya. Karena kita di mata orang tua itu tetaplah bocah, Ustadz ya. Betul. Kemudian, perbanyaklah untuk menyenangkan hati orang tua dan sering-sering mendoakan orang tua. Gitu Ustadz. Baik, Bang Kakak, insya Allah kita akan masuk tanya jawab. Ini sesi yang sangat-sangat ditunggu pasti oleh Bang Kakak semuanya. Kita akan pilih beberapa jamaah. Silahkan raise hand yang ingin bertanya. Oke, tadi saya sudah janji sama Ibu Siti Khotimah ya, Tangerang. Ibu Siti Khotimah. Baik, silahkan di open mic-nya, Bu. Silahkan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali nih Ustadz bisa tanya langsung sama Ustadz nih, udah lama banget nih, idola banget deh. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mau tanya Ustadz. Baik. Mau tanya, ya. Gimana cara berbakti kepada orang tua yang jauh di seberang? Sementara saya di sini kan ada anak, ada suami yang harus saya urusin gitu. Nggak bisa sering-sering pulang gitu. Gitu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang berada jauh di seberang sana, mereka hanya ingin dengar suara kita. Apa kabar, Mak? Kalau jaraknya, waktunya tidak memungkinkan, low signal, kirim video pendek. Apa kabar? Makan apa pagi ini? Ini cucu, mereka ingin lihat cucu-cucu. Kalau punya rezeki berlebih, kirimkan. Kalau tidak bisa mengasih uang, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu, bahagiamu kau bagikan. Itu sudah sedekah. Kebanyakan anak-anak ini kalau dia bahagia, senang, dia lupa. Pas giliran dia kelahi sama lakinya, baru dia ceritakan ke ibu. Dari kecil membawakan berita yang tidak menyenangkan. Begitu mulai berada di dalam rahim sudah menyesakkan napasnya. Begitu lahir ke dunia menyusu, sudah menggigit kulitnya.
menendang wajahnya. Tangan mulai bisa bergerak, memukul pipinya. Sampai tua, tak pernah menyenangkannya, membawakan cerita-cerita yang tidak mengenakkan telinga. Kalau sanggup mengirimkan makanan, mengirimkan uang, transfer, senang. Kalau belum sanggup, senangkan hatinya. Doakan dia tiap malam. Mintakan kepada Allah, kuatkan hatinya, sehatkan badannya. Begitulah cara kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan. Allah tahu ekonomi kita tidak sebaik orang lain. Hati kecil kita tak bisa kita bohong. Kita tidak bisa mengatakan aku tidak bisa kirim uang. Tapi untuk yang lain bisa. Jajan anak berlebih. Anak itu masa depan. Orang tua itu masa lalu. Orang tua itu budi baiknya sudah kita terima. Sedangkan anak ini belum. Kita masih mengharapkannya. Belum pasti. Kita belikan dia handphone. Kita belikan dia pakaian. Kita berharap dia membalas jadi bakti. Orang tua ini kenapa kita sepele? Karena sudah. Dia sudah kasih kita. Kita lebih menghargai yang belum daripada yang sudah. Robah cara pikir kita. Kita syukuri yang sudah, maka yang belum itu akan lebih baik. Yes, Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang menyenangkan orang tua. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. ya, kasih Ustaz. Barakallah. Baik, terima kasih Bu Siti Khotimah ya dari Tangerang. Ya, Selanjutnya, terjawab Bu ya? ya, makasih Ustaz. Ya. Selanjutnya, silahkan. Kita prioritaskan yang belum pernah bertanya di pekan-pekan sebelumnya. Ada? Oke. Ibu bentar, Ria Anggraini. Sebentar, saya spotlight. Sudah bisa? Open mic? Assalamualaikum, Mbak Ria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alvin, Pak Ustadz Abdul Somad. Saya ingin bertanya, ibu saya sudah meninggal tahun lalu karena COVID. Terus beliau membesarkan saya dengan menggunakan uang riba ya, bisa dibilang seperti itu. Yang saya pikirkan, bagaimana nasib ibu saya di sana gitu Pak Ustadz? Apa yang bisa saya lakukan di sini gitu, buat menolong ibu saya? Yang pertama, uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah orang meninggal itu yang baik-baiknya saja. Yang tak baiknya tak perlu kita sebut. Uzkuru mahasina mautakum. Sebut yang baik-baiknya saja. Adapun ini karena bertanya, maka boleh. Boleh kita menyebut sesuatu yang tak baik karena menanyakan hukumnya. Iya. Boleh jadi dia melakukan karena tidak tahu. Boleh jadi dia melakukan karena tahu tapi terdesak. Terpaksa, iya. Boleh jadi kita semuanya husnuzon karena sudah berlalu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosa. Jadi yang bisa kita lakukan hanya memintakan ampun kepada Allah untuknya. Bagaimana cara meminta ampun untuk kita? Astaghfirullahaladzim. Bagaimana cara memintakan ampunnya? Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afwan. Allahumma firlaha, hapuskan dosa-dosanya. Warhamha, curahkan rahmatmu kepadanya. Wa'afiha, bersihkan sampai tak ada bekasnya sama sekali. Wa'afiha, berikan dia kebaikan-kebaikan. Wa'afu anha, sampai tak ada bekasnya sama sekali, seperti paku yang kita tusukkan ke dinding, lalu ditutup dengan dempul, cat, sampai tak ada bekasnya sama sekali. Ana inda husni zonni abdi bi. Aku menurut prasangka hamba kepada. Tak ada jalan lain kecuali berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada almarhum. Illa man taba, orang yang sempat bertaubat. Wa amana, beriman dengan baik. Wa amila amalan salihah, beramal salih. Almarhumah bertaubat, almarhumah beriman, almarhumah beramal soleh. Dia membesarkan anak-anaknya.
Mereka itu kata Allah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Segala dosa-dosanya diganti Allah. Bukan segala dosanya dihapus Allah, bukan begitu bunyi ayatnya. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosa-dosanya yang lalu-lalu diganti Allah dengan hasanat, dengan yang baik-baik. Jangan pernah putus berdoa. Kapan teringat, doakan. Kapan teringat, langsung doa. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallah. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak. Saya izin remove ya Kak Ria. Ya. Baik, kita masuk lagi untuk sesi penanya selanjutnya. Insyaallah kita batasi sampai 5 ya. Sudah 2, masih 3 lagi. Silakan abang, kakak, ya bunda yang ingin bertanya, raise hand. Angkat tangan. Ya. Ibu Nia, Bekasi. Sebentar Bu, saya izin spotlight dulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dapat kesempatan untuk bertanya. Ustadz, saya mau tanya, ibu saya tuh sendirian di rumah. Diajak ke rumah anak-anaknya untuk tinggal sama anak saya, anaknya yang laki-laki nggak mau, sama saya yang perempuan juga nggak mau. Sekarang saya terpikir untuk menjual rumah untuk tinggal bersama ibu saya karena ibu saya sendiri, benar-benar sendiri. Jalan sudah pakai rolator, tapi dia nggak mau tinggal sama anak-anaknya. Tiap hari video call karena rumahnya tidak terlalu jauh. Saya beberapa hari sekali bisa untuk menengok. Yang saya pikirkan sebenarnya kan untuk seorang ibu itu kan jatuhnya di anak laki-laki ya, Pak Ustadz. Tapi kalau nggak mau, saya terpikir untuk menjual rumah untuk tinggal sama ibu saya. Itu menurut Pak Ustadz gimana? Apakah tindakan yang saya pikirkan ini sudah betul? Selama saya berpikir selama saya ada ridho dari suami itu nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu menurut Ustadz gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Ibu punya suami, wali ibu menyerahkan ibu kepada suami. Aku nikahkan engkau dengan anak dengan sebentuk cincin emas tunai. Sejak itu suami ibu, innama huwa jannatuki wa naruki. Suami bisa menjadi surga, suami bisa menjadi neraka. Dan suami yang soleh tidak akan menghalangi istrinya untuk berbakti kepada ibunya. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kaki ibumu, kau dapati surga di sana. Jadi kalau ada orang bertanya, suami saya nyuruh begini, tapi ibu saya maunya begini. Berarti ada sesuatu yang tidak sinkron. Karena kalau dua-duanya hamba Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, si ibu akan mengatakan, berbaktilah kau kepada suamimu. Nah, suami akan mengatakan, berbaktilah kau kepada ibu. Ibu termasuk orang yang beruntung. Suami ibu mengizinkan. Apakah orang tua itu yang dipaksa untuk ke tempat kita? Tidak. Mengapa? Karena kebahagiaannya tak dapat kita ukur dengan kebahagiaan kita. Alternatif yang teringan adalah ibu kirim orang yang bisa menjaga. Ibu bayar, ibu gaji dia untuk menyiapkan makanannya, menyiapkan, karena ibu punya tanggung jawab, punya suami. Itu alternatif teringan. Tapi kalau mau yang lebih lagi, ibu bersamai dia. Umurnya tidak bertambah, tapi sisa hidupnya menjadi berkualitas. Saya ulangi sekali lagi, dengan kita bersama dengan dia, umurnya tidak bertambah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun.
Tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Kalau ditakdirkan Allah dia hidup 6 bulan lagi, tidak dapat kita tambah 6 bulan tambah 1 hari. Tapi sisa 6 bulan itu menjadi lebih berkualitas dengan kehadiran kita. Bisa hadir secara fisik ataupun kehadiran secara moral. Kalau ibu mau hadir secara fisik, bersamailah dia dengan izin dan restu suami. Kalau tidak sanggup, alternatif kedua, hadirlah secara moral. Dudukkan orang yang mampu di situ. Tanya pagi, gimana ibu? Sudah dimandikan? Sudah sarapan? Sholat subuhnya gimana? Sesuai dengan kemampuan. Itulah 2 pilihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita lulus dalam ujian bakti kepada orang tua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Barakallah. Selanjutnya Ibu Alda Mantovani. Bapak ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mendapati orang tua saya itu sakit, Ustaz. Kebetulan sakit karena adik saya itu perempuan umur 22 tahun itu sedang sakit, Ustaz. Jadi dengan mendengar adik saya sakit, beliau juga sakit, Ustaz. Jadi saya kebetulan bekerja di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Ustaz. Hati saya risau sebagai seorang anak, Ustaz. Karena kemarin minggu lalu saya baru pulang, Ustaz. Untuk saat ini hanya doa yang bisa saya panjatkan, Ustaz. Mohon kesehatan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak sanggup datang secara fisik, maka datanglah secara moral. Hari ini kita bisa suara, bisa gambar, telepon, video call, kirim video, doakan, senangkan hatinya, kirim uang, tak sanggup kirim uang, kirim video, tak sanggup video, kirim voicemail, suara. Saya, ibu, ayah sudah tak ada lagi. Tapi kakak ibu saya masih hidup. Sampai hari ini saya kirimkan video anak saya, foto anak saya jalan-jalan, saya sedang di sini. 2 yang tak putus kirim. Mertua dengan kakak ibu saya. Karena cuma itu yang ada lagi sekarang. Setahun sekali jumpai, ziarah ke rumah ibu saya, datang saya ke rumah. Saya bawa istri saya bawa anak saya. Sisa-sisa umurnya. Karena kata hadis Nabi, al-khalatu bimasabatil saudara ibu sama dengan ibu. Saya heran bagaimana orang bisa ibu kandungnya masih hidup, tak pernah dia berbakti. Jadi, yang paling penting fisik, datang. Tidak sanggup, gambar, video. Tak sanggup, suara, materi, doa, kabar-kabar yang menyenangkan hati, membahagiakan. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian, Wallahu a'lam. Allah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir satu penanya lagi. Silakan raise hand. Kita prioritaskan dulu yang belum pernah bertanya, Abang Kakak ya. Oke, Bapak Saiful dari Bogor. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, saya berkesempatan langsung bertanya kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Ya, fadhal, silakan. Begini Ustaz, orang tua saya sudah lama meninggal. Ya. Yang ingin saya tanyakan,
perihal berdoa untuk almarhum kedua orang tua saya, yang mana saya suka laksanakan itu di sujud terakhir ketika sholat, selesai bacaan sujud, doa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, lalu saya tambahkan Robbi gfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Juga kadang saya tambahkan juga doa untuk anak saya, Robbi habli minas sholihin. Apakah itu boleh? Saya pernah mendengar bahwa doa di sujud itu adalah doa terbaik dan boleh menambahkan doa ketika di sujud terakhir dan juga ketika sebelum salam, Ustaz. Sebelum salam di dalam sholat, apakah itu betul atau salah, Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia bersujud. Fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis riwayat Muslim. Ada dalam Sahih Muslim. Lalu bagaimana teknis berdoanya setelah selesai tasbih? Subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma wa bihamdika. Setelah itu maka berdoalah untuk orang tua, untuk anak, untuk yang lain-lain. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, bahasa daerah, bahasa Indonesia di dalam hati saja. Kalau bisa pakai bahasa Arab, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi firli wali walidayya, maka pakai bahasa Arab boleh. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer dalam pembahasan tentang Sayyidina. Di situ ada pembahasan apa hukumnya mengucapkan doa yang berbahasa Arab. Apalagi maksur. Maksur ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Anda tidak bisa, dalam hati saja. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i dalam salatnya. Da'autu lisyafi'i fi salati 40 sanah. Aku doakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 tahun. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dianjurkan pada salat-salat sunat, salat tahajud malam, salat sunat hajat, tapi boleh juga ketika salat fardu. Ini tentang masalah doa. Kemudian sebelum salam disebut dengan duburus salah. Ada dua makna duburus salah, sebelum salam atau setelah salat. Ikhtilaf ulama, dua-duanya dibenarkan. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu dia tambah dengan doa yang berbahasa Arab dilafazkan, yang tidak berbahasa Arab diucapkan di dalam hati. Demikian Pak Saiful Robi dari Bogor. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih admin, terima kasih Ustaz Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful ya. Alhamdulillah. Baik, extra time saya kasih kesempatan satu lagi untuk abang kakak yang live di Instagram. Silahkan kalau ingin bisa ikut kajian eksklusif bersama UAS, bisa tanya jawab langsung, bisa klik di kajian.sidat.id/UAS. Silahkan daftar di sana, ikutin arahannya. Soalnya nanti akan masuk ke grup, bukan hanya bisa bertanya dengan UAS, ikut kajian bersama UAS, tapi insya Allah ada beberapa program-program lainnya yang insya Allah akan menambah kita istiqomah dalam berhijrah. Amin. Saya kasih kesempatan lagi untuk Bapak Fandi Hasibuan ini. Masya Allah. Silakan Bapak. Unmute Pak Fandi Hasibuan.
Unmute. Sudah bisa di open mic-nya. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz, barakallah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya punya kesempatan bertanya dengan Ustaz. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, tahun 2020 ibu saya meninggal. Allahumma Saya sempat kehilangan tujuan untuk ingin membanggakan orang tua saya. Di 2021 saya menikah lagi. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana saya agar bisa mendekatkan diri kepada orang tua pengganti atau ibu saya yang saat ini. Rasanya agak tidak bisa seperti ibu kandung saya itu, Ustaz. Tetap berjarak dengan ayah saya pun saya berjarak, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita menganggap bahwa ibu sambung itu sebagai orang yang menggantikan almarhum, maka ada posisi yang tidak tergantikan. Jadi cara berpikir kita bahwa ibu yang sekarang ini bukan menggantikan almarhum. Karena yang namanya menggantikan itu tersisih yang tergantikan. Tapi kita sedang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang baik yang melanjutkan kasih sayang. Karena tak mungkin orang tua itu hidup sendiri. Siapa yang mengurus dia? Banyak sekarang anak-anak kalau ibunya meninggal, lalu dia anggap bapaknya itu bisa mengurus diri sendiri. Nah, ini kesimpulan yang salah. Anak-anak yang baik, dia akan pinangkan bapaknya. Karena mesti ada yang melanjutkan kasih sayang ibu. Bahwa ibu itu tidak sama rasanya dengan ibu kandung, memang tidak ada yang sama. Tapi kita berusaha. Jadi cara pandang mindset kita yang pertama dibetulkan. Kenapa dia orang lain menempati rumah ibu saya? Kenapa? Belum lagi bisikan setan, bisikan manusia. Buang itu semua. Yang benar adalah ini orang tua tidak bisa dibiarkan hidup sendiri. Mesti ada orang yang mengurusnya. Dan ini adalah pelanjut kasih sayang. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan orang yang dia sayang. Orang yang dia kasih. Orang yang dia cintai. Adapun kehilangan arah setelah orang tua, ibu khususnya meninggal dunia, itu bisa dialami siapapun. Saya ketika meninggal ibu saya 2019, saya semakin full ceramah. Bulan Maret meninggal, setelah itu saya sibuk menyelesaikan disertasi. April, Mei, Juni, Juli saya ke Sudan. Agustus keluar terus. Yang dulunya saya ingin membuat sesuatu, saya batalkan semuanya. Baru dimulai lagi 2021 bulan 1 Juni anak-anak santri masuk, buat dari TK, SD, SMP, kajian sore, cetak surat Yasin, yang tujuannya semuanya supaya amal ini mengalir kepada almarhumah. Nah, jadi siapapun bisa mengalami itu, karena kita menganggap tak ada lagi orang yang ikut bahagia dengan kebahagiaan itu. Kalau dulu saya mau buat rumah, saya mau buat pondok supaya dia bisa duduk sama santri. Setelah dia tak ada, saya merasa tak perlu. Sampai pikiran saya berbalik 2021. Baru lanjutkan lagi buat pondok. Walaupun dia tak ada, dia akan melihat. Wa qul i'malu, beramallah.
Yang melihat amal kita itu 3. Fasayarallahu amalakum, Allah. Wa rasuluhu, Rasulullah. Wal mu'minun, orang beriman. Allah, Rasulullah, orang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir, orang beriman itu maksudnya orang tua. Orang tua yang sudah meninggal tetap melihat amal kita. Jadi fokus aja pada suatu amal, terserah amalnya apa. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kebetulan bidang saya pendidikan, dakwah, saya terus beramal. Baik. Mengalir untuk almarhumah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasir Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Masalah. Ustaz Alvin. Sama-sama Afwan. Tidak terasa sudah 1 jam lebih kita ngaji bersama UAS. Alhamdulillah hari ini tema yang sangat luar biasa. Kalau mau kita lanjutkan mungkin nggak akan kelar-kelar ini. Sebelum kita akhiri dengan doa Ustadz, mohon arahannya Ustadz, supaya majelis kita pada hari ini tidak hanya sekedar wawasan, tidak hanya sekedar pengetahuan Ustadz ya. Setelah pulang kajian ini, apa kiranya arahan dari Ustadz supaya kita bisa langsung praktek birrul walidain. Gitu. Setelah hijrah, siapa yang mengontrol kita bahwa nanti akan bangun jam 4 tahajud? Siapa yang akan membangunkan kita nanti bangun tahajud? Siapa yang mengontrol kita bahwa subuh nanti kita akan sholat berjamaah di masjid? Siapa yang akan mengontrol kita bahwa zuhur, asar, maghrib kita konsisten jamaah di masjid? Siapa yang akan mengevaluasi bahwa kita udah baca Quran atau belum? Malam Jumat baca Al-Kahfi atau belum? Baca Yasin atau belum? Kemarin kita udah bahas itu dengan Bang Alvin, Firdaus. Oh siap Ustaz, semangat. Malam ini bertambah lagi. Siapa yang mengontrol bahwa setelah ngaji tentang orang tua ini kita betul-betul berbakti pada orang tua? Insyaallah. Apa ada satu grupnya langsung laporan bahwa dia udah ketemu sama orang tuanya, ini fotonya, ini videonya, saya sudah transfer kalau dia punya duit, ini bukti transfernya, saya sudah kirim makanan, saya sudah datang ke rumahnya, saya sudah bahagiakan dia. Kalau jamaah mau tahu tentang saya, panjang umur, sehat badan, datang ke Pekanbaru. Saya tunjukkan bagaimana saya memperlakukan almarhumah ibu saya. Lihat sendiri apa yang saya buat untuk almarhumah ibu saya. Jadi tidak cukup hanya sekedar ngaji, habis itu sedih, haru, selesai. Itu sama dengan orang nonton film India. Sama dengan orang nonton Ketika Cinta Bertasbih. Sama dengan orang ketika nonton tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nangis, habis itu lupa. Tidak berefek sama sekali terhadap kehidupan. Kita tidak mau begitu. Kita mau setelah kajian malam ini berubah cara pikir kita. Berubah cara amal kita. Menjadi lebih baik, menjadi lebih berbakti pada orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan? Sesuai dengan yang kita kaji pada malam hari. Saya hanya mengingatkan, menekankan, adapun actionnya, saya berharap grup ini, komunitas ini, membuat evaluasi-evaluasi. Itu tugas Bang Alvin. Siap Ustaz. Serta tim. Teknisnya terserah, apakah kirim foto, kirim bukti transfer, kirim bukti screenshot video call. Masya Allah. Demikian Bang Alvin. Baik, syukur Ustaz atas arahannya. Insyaallah nanti setelah kajian ini selesai, seperti yang di awal kami mengingatkan, langsung ya posting resume kajiannya. Jadi catatannya nanti diposting. Nah setelah itu apa yang diamalkan setelah mengikuti kajian ini, gitu ya. Nanti kawan-kawan semuanya posting di grup, begitu. Terima kasih Ustadz, malam hari ini sudah banyak sekali ilmu yang disampaikan.
mudah-mudahan kita dapat memahami dan juga bisa mengamalkan atas apa-apa yang antum sampaikan. Amin. Sebelum kita tutup, mohon berkenan untuk kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak-anak keturunan kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Tak dapat kami balas budi baiknya. Kalau masih hidup orang tua kami, tawil umurahum, panjangkan umurnya. Kalau yang sudah meninggal dunia, Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Allahumma ja'alna barrina li abaihim wa ummahati, jadikan kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami supaya kami tetap berbakti dalam keadaan apa. Kalau kami jadi suami, jadikan kami suami yang bisa mendorong pasangan kami, istri kami berbakti pada orang tuanya. Kalau jadi istri, jadikan istri-istri yang membuat suami menjadi berbakti pada orang tuanya. Bukan istri yang menjadikan suami menjadi suami yang durhaka pada orang tua. Supaya anak-anak kami juga berbakti pada kami. Kalau selama ini kami punya silap, punya salah, ampunkan silap salah kami. Orang tua kami yang sudah mendahului kami, mereka bersalah, mereka khilaf, maafkan segala kesilapan mereka, ya Allah. Buat hati kami kuat berpisah dengan mereka sementara kami bertemu nanti. Allahumma jama'na wa iyyakum al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin. Mudah-mudahan Bang Alvin sehat dengan Amin, tim. ya Allah. Amin. Dengan tim tolong buat ada satu tim khusus mengurus masalah bangun malam, ada tim mengurus masalah baca Quran, ada tim karena ini bagian dari dakwah itu bukan cuma ceramah. Dan kita pun ketika nanti dibuatkan ada petugas khusus menanya gimana udah bakti pada orang tuanya, kita nggak anggap dia resek. Kita ngapain aku lapor, cukup Allah yang tahu. Ini kita kan udah sehati, sepemahaman. Kita ini sekarang sedang di pondok pesantren. Ada kakak-kakak kelas 5, kakak kelas 5 yang ngurusin kita, bangunkan kita malam. Saat ini bukan dari usianya, bukan dari umurnya, bukan dari duluan masuk pondoknya. Tapi kita yang mengangkat dia, kita rindu dengan pesantren. Bangunkan kami, beri kami evaluasi, arahkan kami. Itu guna kita buat grup hijrah. Bukan saling mengangku membanggakan amal, tapi saling merendahkan. Saling merendahkan diri. Kita nggak sanggup bangun malam, bangunkan kami. Kami takut lalai dengan orang tua, evaluasi kami. Itu guna kajian kita hijrah bersama Ustaz Somad. Kita doakan Bang Alvin dan tim diberikan kekuatan untuk mampu mengatur kita semua. Demikian. Masya Allah. Jazakallah khairan kasir Ustaz Abdul Somad malam hari ini yang sudah memberikan ilmu yang sangat Masya Allah. Kita doakan abang kakak ayah bunda semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan untuk Ustaz Abdul Somad. Allah lancarkan urusan beliau. Allah mudahkan urusan beliau. Amin. Allahumma amin. Syukuran Ustaz. Untuk abang kakak ayah bunda yang masih join, ini masih ada sekitar 400
kemudian di Instagram juga ada kurang lebih hampir 2.000 ya. Silakan Allahu jika Akbar. ingin ikut bersama di program ini, yaitu kajian hijrah bersama UAS, silakan join dengan daftar di kajian.sidak.id. Silahkan daftar di sana, ikuti arahannya. Nanti insya Allah Bang Kakak bisa langsung bergabung, dan bukan hanya sekedar ikut kajian, tapi akan juga dikontrol, akan juga ditarbiyah ya, akan juga kita bersama-sama. Hijrah itu nggak bisa sendirian, hijrah itu butuh ilmu, hijrah itu butuh guru, hijrah butuh teman. Di grup itulah kita sama-sama saling menguatkan supaya lebih baik lagi dalam berhijrah. Amin. Demikian karena sudah 21.15 sesuai jadwal kita. Mudah-mudahan abang, kakak, ayah, bunda semuanya sehat selalu, berkah selalu. Amin, amin. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa malam Jumat kita ada kajian tahsin. Pekan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tahsin bersama Ustadz Akil Khairullah. Abang kakak bisa langsung ikut besok. Infonya, info link Zoom-nya akan saya share di grup. Dan jangan lupa isi laporan tarbiyahnya, laporan amal yauminya di grup amal yaumi. Dan setelah ini, setelah kajian selesai, silahkan posting resume kajiannya, catatannya, baik itu berupa catatan HP atau foto buku catatan. Nah, setelah itu juga mau praktek apa setelah dapat ilmu pada malam hari. Barakallahu fikum. Terima kasih sekali lagi Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan malam hari ini Allah berkahi, Allah berikan kemudahan kita dalam memahami, dan Allah berikan kemudahan kita dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan. Amin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik.